dulu kameranya. Semoga ada satu lagi ini teman. Ini apa? Yang diminta ini target tok-tok gitu. Terima kasih Bang Ishak ya, syukron jazakallah ya. Target tok-tok gitu. Tok-tok mau cepat kaya dia. Mana orangnya? Oke Bang. Ya, Anda dari Kristen ya? Ustaz. Abang dari Kristen? Iya, Kristen. Kita bisa tanya jawab Bang, silakan. Silakan, Anda mau bertanya apa? Atau boleh saya bertanya nih duluan? Bertanya duluan. Bang? Kok goyang-goyang? Jangan digoyang-goyang kameranya. Kedengeran nggak suara saya di sana? Halo. Aduh, bang, perbaiki suaramu ya. Iya, perbaiki suaramu ya. Disapa berapa kali kok nggak nyahut? Aduh, macam mana? Perbaiki dulu ya. Di tempat saya nggak bisa beralasan, kalau open cam ya open cam. Kalau disapa ngomong gitu. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam, Tad. Malam. Silakan open camnya dulu. Ini saya nggak bisa open cam, pengikutnya sedikit. Kalau gitu Anda cari dulu ya Bang ya. Mohon maaf saya turunkan dulu. Anda cari dulu milik kerabat atau milik saudaranya yang bisa open cam untuk meminta naik gitu ya. Karena pengikutnya belum cukup itu. Ya, yang pengikutnya belum cukup, cukupin dulu pengikutnya biar bisa open cam. Ya saya kasih keadilan aja untuk semuanya ya teman-teman. Gak bisa open cam kita turunkan dulu meskipun Kristen. Halo, selamat malam. Oh, selamat malam. Silakan dibuka dulu kameranya. Ya, diundang dulu Bang. Undang. Baik, silakan. Udah itu. Oke, thank you Bang. Alah hase yang di YouTube, syukron jazakallah ya Bang ya. Anda mau bertanya atau mau ditanya Bang? Ya, mau tanya Bang. Mau tanya, kita gantian tanya jawab, silahkan. Oke. Di mana tempat pemakaman Yesus Bang? Tempat pemakaman Yesus? Pemakaman Yesus ada tuh di daerah Bethlehem juga, di Yerusalem. Kenapa? Ada goanya kan? Dia dimakamkan di goa. Tapi di situ kan hanya 3 hari dia bangkit. 3 hari terus? Nah itu dia kemana? Dikubur lagi di mana Bang? Oh, dia diangkat ke langit. Iya. Makanya itulah Tuhan. Itulah Tuhan. Kalaunya yang bangkit, ya yang bangkit sebelum Yesus itu bangkit sudah ada yang bangkit. Terus sebelum Yesus itu naik ke langit sudah ada yang naik ke langit. Siapa yang naik ke langit? Elia. Lebih duluan daripada Yesus naik ke langit. Siapa yang bangkit lebih dulu? Orang Kudus. Sebelum Yesus juga bangkit. Macam mana sih? Nih mau ayatnya. Baik, saya kasih ayatnya ya. Gampang Bang ya. Pendeta Yusuf PI ini bakal mengajar Anda yang benar ya. Ini bentar kita bahas dulu ya. Nih ya, saya kasih tahu ya. Sebelum Yesus bangkit ya banyak orang udah bangkit. Nih Matius 27. Pendeta Yusuf PI pasti bawa Bible gitu ya, aman. Apa di sini dikatakan
dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Belum bangkit lagi Yesus. Orang kudus udah duluan bangkit, ya. Nah, lanjut bentar dulu, jangan dibantah dulu kitab Anda ya. Dan sesudah kebangkitan Yesus, baru Yesusnya bangkit. Nih ya. Di mana? Matius 27. Ya, nomor 52 sampai 53. Banyak orang yang udah bangkit sebelum Yesus bangkit. Tidak ada ini, Bang. Apanya tidak ada? Salah kitab kau salah kah, Bang? Atau mau saya bukakan di fisiknya kah? Coba Anda baca ya. Nih, saya perbesar biar Anda bisa baca. Dan kuburan-kuburan terbuka ya. Terbuka. Banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Gimana? Ini orang udah meninggal, dia bangkit duluan orang ini daripada Yesus. Banyak orang yang bangkit sebelum Yesus itu bangkit. Kalau Yesus belakangan telat nih, ya Yesus bangkit nih. Dan sesudah kebangkitan Yesus, baru Yesusnya bangkit. Menampakkan diri pada banyak orang enggak yang sebelum Yesus bangkit? Sebelum Yesus bangkit, orang kudus itu bangkit dan menampakkan diri kepada banyak orang. Tapi Yesus kan bangkit menampakkan diri ke banyak orang. Iya, udah lebih duluan orang yang bangkit itu menampakkan diri ke banyak orang atau tidak? Bang, lebih duluan orang-orang kudus sebelum Yesus. Orang-orang kudus itu menampakkan diri kepada banyak orang nih. Tapi di kota mana ya? Kota Kudus, bukan Jawa Tengah ya, bukan. Maksud yang dimaksud kota Kudus ini bukan yang di Jawa Tengah. Maksudnya kota Kudus ini adalah Yerusalem. Tapi tidak tertulis di Yerusalemnya tidak tertulis. Berarti dongeng kitab Anda ini. Ini bukan dongeng. Serba salah kan? Serba salah kan? Memangnya dongeng ini? Bukan. Makanya kalaunya bukan ya, sudah ada orang bangkit sebelum Yesus itu bangkit. Nah kalaunya Yesus diangkat ke langit, itu sudah ada orang sebelum Yesus diangkat ke langit. Elia itu udah naik ke sorga, dia lebih duluan daripada Yesus. Tapi mukjizatnya enggak ada itu. Duh, hebat. Elia bisa membangkitkan orang mati. Gimana? Wah, kurang baca ini Anda ya. Ya memang saya kurang baca, Bang. Elia. Bentar. Elia itu kan Yesus itu sendiri, Bang. Bukan, beda. Elia ya. Elia. Yesus nih saya kasih. Aduh, bentar ya. Ngadat nih. Saya kasih di sini aja. Nih perhatikan, Elia naik ke sorga ya. Bentar ya. 2 Raja nih 11. Nah ya, masalah Elia. Bentar. 2 Raja 11 ya. Bentar ya. Bentar. Oh, salah. Ini kalaunya 2 Raja ini 2 Raja 2. Ini tentang Atalia. Bentar ya. 2 Raja 2. Tuh. Kenapa malah kejadian? Itu orang tambang kali. Bentar. Orang tambahan aja kali, Bang. Nih ya, mari kita baca ya. Elia
Sedang mereka berjalannya sambil berkata-kata, tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga. Tuh ya. Dalam angin badai, Elia itu udah lebih duluan naik ke sorga daripada Yesus. Mau lagi Elia membangkitkan orang mati. Gimana? Baik. Bentar ya. Saya carikan. Tapi ini bang, Hah? Al-Quran apa Alkitab? Apanya? Yang barusan kakak baca itu. Bentar ya. Ini Alkitab ini, bukan Al-Quran. Bentar saya bukakan lagi ya. Hah? Al-Quran orang naik ke surga ada enggak? Bentar ya. Nih Elia membangkitkan orang mati tuh. Mau macam mana? 2 Raja-Raja 8 nomor 5. Elia yang membangkitkan anak yang menghidupkan anak yang sudah mati dia. Oh. Elia itu ya. Kayak gimana? Makanya kan Elia membangkitkan orang mati, ya, menghidupkan orang mati. Terus ya Elia naik ke sorga. Ini bukan Quran, ini Bible Anda. Kalau Alkitab Anda, kalau Anda mau minta bukakan yang fisiknya, saya bukakan. Ya. Kayak gimana? Kalau Bible itu benar bang. Hah? Elijah bisa masuk, Muhammad enggak? Gini. Kalau untuk masalah naik ke surga ya, itu dongeng belaka. Yesus naik ke surga. Karena yang pegang kunci surga Nabi Muhammad. Jadi saat ini Yesus tuh di atas, dia lagi mengawang-awang ya, lagi melayang-layang di langit, kagak dibukain Nabi Muhammad. Bang, kalau bicara soal Nabi Muhammad itu bang penggalian aja, tapi nggak mungkin. Apanya? Karena apa? Yang pegang kunci surga Nabi Muhammad. Muhammad tidak pernah ke surga. Oh, Nabi Muhammad pegang kunci surga. Maka dia juga Kayak gimana? naik ke langit. Apanya naik ke langit? Nih ya, nih saya kasih tahu sama Anda ya. Ya. Ini bang, begini bang. Atil Baba jam nih. Bentar nih. Anda bentar dulu biar tahu, biar tahu Yesus Anda mengambang-ambang gitu ya. Yesus melayang-layang gak dibukain masuk surga gitu. Nih ya. Aku mendatangi pintu surga dan minta untuk dibukakan. Penjaga surga pun berkata, "Siapa kamu?" Aku menjawab, "Muhammad." Penjaga surga berkata, "Aku telah diperintah membukanya untukmu dan aku tidak boleh membukanya untuk orang lain sebelummu." Kagak boleh untuk Yesus pun, kagak boleh surga dibuka ya. Makanya saya bilang ya, sebelum Nabi Muhammad buka kunci surga ya, Yesus lagi ngambang bang di atas tuh ya, melayang-layang dia di langit tuh. Sebelum Nabi Muhammad ada, Yesus kan udah duluan. Hah? Apanya? Sebelum Nabi Muhammad ada, Yesus kan udah duluan. Kok kenapa Yesusnya tidak dibuka? Hah? Iya, karena Yesus dia hanya naik ke langit, bukan ke surga. Masa dia ke surga kok, masa di mana ke langit? Oh, kalau baik kalau gitu saya tanya ya, kalau Yesus naik ke surga, siapa yang pernah lihat surga? Pakai teropong apa? Saya mau tanya ya, katanya Yesus naik ke surga, kata Anda. Orang lihat surga pakai teropong apa? Tidak pakai apa-apa, tapi berarti bukan ke surga. Kalau surga itu kagak bisa dilihat. Yesus itu naik ke langit, bukan ke surga. Di depan banyak orang. Secara fisik dia naik di depan banyak orang. Iya, dia naik kemana?
ke surga. Dari orang yang banyak itu yang mana lihat surga? Ya, Yang mana orangnya yang lihat surga? Katanya orang banyak melihat Yesus naik ke surga. Yang mana orangnya yang lihat surga? Pakai teropong apa dia? murid-muridnya. Saya mau beli bang, ya teropongnya apa gitu ya. Siapa tahu saya bisa lihat surga dari atas rumah saya. Oh kan kayak gitu. Pakai teropong apa itu dia lihat surga? Murid-muridnya, melalui murid-muridnya. Ah. Enggak, pakai apa orang lihat surga? Kalaunya Yesus naik ke langit ya saya tahu ya. Karena apa? Karena orang-orang melihat saat itu Yesus naik ke langit, bukan naik ke surga. Kalau naik ke surga orang pakai teropong apa? Di zaman itu belum ada teropong kayaknya. Emang enggak ada. Enggak ada, tapi dia naik secara fisik sendiri. Ya iya naik ke langit wajar itu. Iya. Udah, saya boleh tanya lagi nggak? Boleh. Kalau boleh tanya, saya mau tanya sama Anda. Anda kan Kristen. Ya. Mana perintah Yesus jadilah Kristen? Apa? Mana perintah Yesus jadilah Kristen? Perintah Yesus jadilah Kristen. Di mana tertulis di Alkitab? Memang enggak ada. Nggak ada. Lalu kenapa Anda jadi Kristen? Udah tahu nggak ada perintahnya, kenapa kau jadi Kristen bang? Enggak ada, tapi kepercayaan masing-masing. Kepercayaan masing-masing imani saja kalau kayak gitu Iya. Saya juga mau tanya. Tanya pula. Pendeta Yusuf PI bakal jelaskan pakai Alkitab Anda. Tanyalah. Oke. Iya, saya ini pendeta bang. Saya kurang tahu bahasa ya. Oh, kurang tahu. Iya. Bahasanya Iya bang. Coba ya kalau Anda ya baca kitab Anda ya, pasti Anda buang Alkitab Anda itu ke tong sampah. Makanya Kristen nggak diajarin pendetanya untuk baca kitabnya karena apa? Kalau Anda baca sendiri ya Anda pasti bilang kepada pemulung, "Hai pemulung, ya nih langsung aja buang ke tong sampah nih Alkitab ini." Pasti itu. Apapun saya tidak pernah membuang Alkitab karena dia adalah jati diri saya. Pasti bang, kalau Anda baca ya keseluruhan pasti Anda berhenti jadi Kristen ya, pasti Anda buang tuh kitab ke tong sampah. Tidak mungkin. Gitu. Tidak mungkin saya buang. Ya nggak perlu dipikir, imani saja. Nanya apa coba? Saya kan bukan orang Indonesia, jadi bahasa saya kurang apa itu. Bukan orang Indonesia, abang orang mana? Orang Timor Leste bang. Oh Timur Leste, ya. Silakan. Tanyanya apa? Di mana tertulis harus apa? Di mana tertulis harus Islam adalah agama yang benar. Baik ya. Kalau di mana tertulis jadilah Islam, Quran surah Al-Baqarah ayat 208. Ya, saya pakai dalil saya ya bang ya, nanti saya bacakan. Begini bang. Tapi saya minta melalui nubuat. Melalui nubuat ya dari Quran berarti betul? Bukan. Terus dari mana? Sebelum Muhammad dan berbaca di nubuat sebelum. Berarti sebelum Nabi Muhammad melalui nubuat. Baik. Kalau gitu saya mau tanya sama abang. Yesus itu gelarnya apa?
Ya, Juru dia nggak punya gelar kok. Dia adalah gelar pun dia, tidak gelar pun dia. Iya, betul nggak Yesus itu juru selamat? Iya betul. Oh, betul. Selamat dalam bahasa Arab itu Islam. Tuh nubuatannya, Yesus itu juru Islam. Kan ketawa. Udah dibilang mana nubuatannya kata Anda. Yesus tuh juru selamat. Apa bahasa Arabnya selamat? Islam. Makanya tuh nubuatannya, Yesus itu juru Islam. Itu saya tidak percaya nih bang. Kan dari gelarnya sendiri juru selamat. Bahasa Arabnya apa? Juru Islam tuh ya. Tadi Kaget ketawa Anda. Gampang saya jawab itu. ini tadi kan pananya. Gelar Yesus itu apa? Ya. Meskipun gelar pun tidak gelar pun, Yesus adalah Yesus itu sendiri. Iya tahu, makanya saya tanya gelarnya apa? Juru selamat. Oh, apa itu selamat? Dalam bahasa Arab, selamat itu dalam bahasa Arab Islam. Makanya Yesus itu juru Islam. Apalagi Anda ngapain susah-susah cari nubuatnya? Dari nama Yesus aja juru Islam udah. Disuruh Yesus jadi Islam. Oh, tidak mungkin bang. Gampang kan jawabannya tuh. Macam kalau gini bang ya, kalau makanya saya bilang Pendeta Yusuf PI mengajarkan yang benar. Kalau saya ngajarin sebulan aja, ngajarin Anda, bulan depan Anda bakal berhenti nyembah manusia. Tuh Alkitab Anda bakal Anda kasih ke pemulung gitu, ke tukang lawak. Bakal Anda buang itu ya. Anda buang itu Alkitab pasti. Pernah terpengaruh. Apanya? Pernah terpengaruh. Ya iya, kalau imani saja nggak bakalan terpengaruh. Kata Yesus A, Anda B, imani saja udah. Kan gitu. Tidak. Contohnya tadi nggak ada perintah Yesus jadilah Kristen. Bukan. Apa? Akulah jalan dan hidup dan kebenaran itu aja. Itu aja bang. Oh iya, Nabi Muhammad juga kayak gitu. Ya. Nabi Muhammad itu adalah jalan kebenaran dan hidup dia. Kalau menuju ke Bapa melalui siapa? Melalui Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dengan Bapa adalah satu dia. Enggak, Yesus itu enggak satu dengan Bapa. Nabi Muhammad yang satu dengan Bapa. Tidak. Karena satu dengan Bapa karena apa? Karena Bapa dan anak. Iya, Nabi Muhammad itu satu dengan Bapa. Darah Bapa tertulis dalam Al-Quran. Coba kalau kita tanya Yesus, "Sus, tahu nggak kamu kapan hari kiamat?" "Nggak tahu," kata Yesus. "Cuma Bapa yang tahu." Kan gitu. Ditanya Nabi Muhammad, "Kapan hai Nabi Muhammad ya hari kiamat?" "Hari Jumat." Bapa dan Nabi Muhammad sama-sama tahu kapan hari kiamat. Makanya saya bilang, ya Nabi Muhammad dengan Bapa adalah satu, bukan Yesus. Bukan Yesus satu dengan Bapa, karena Yesus nggak tahu kapan kiamat. Sedangkan Nabi Muhammad tahu, makanya Nabi Muhammad satu dengan Bapa. Yesus satu panggil Yesus satu dengan Bapa karena panggilannya Bapa dan anak. Enggak satu dia. Satu Bapa dan anak satu. Mana kalaunya satu, Bapa dan anak, Yesus dan Bapa adalah satu, seharusnya Yesus tahu kapan hari kiamat. Tidak ada perjanjian bahwa ada hari kiamat. Yesus kagak tahu kapan kiamat.
Hanya Bapa yang tahu. Bukan dia tidak tahu, Hah? tapi dia tidak ada pernyataannya bahwa ada hari kiamat. Tidak ada. Iya, Bapa yang tahu hari kiamat, Yesus nggak tahu, betul nggak? Kalau Bapak tahu harus melalui anaknya. Nah, kenapa anaknya nggak tahu? Dia memang nggak tahu karena tidak ada. Nah, makanya ya Nabi Muhammad tahu. Nabi Muhammad tahu kapan kiamat. Berarti yang satu dengan Bapa Nabi Muhammad, bukan Yesus. Kapan hari kiamat? Macam mana? Kapan hari kiamat atau hari apa hari kiamat itu? Hari Jumat. Kalau di sini, kalau di Kristen tidak ada hari kiamat. Tidak ada hari kiamat. Ada hari kiamat. Ya, tidak ada. Coba buka dulu di Bible Anda. Yesus ditanya tentang kiamat. Oke? Oke. Udah belajar dulu Bang. Ya, nanti kan Abang perhatikan aja bahasa saya kayak gimana agar nggak susah gitu bahasanya ya. Ya udah, saya izin gantikan Abang dulu dengan Kristen yang lainnya boleh ya, yang antri. Iya, karena udah jam 12. Oke? Ya. Banyak yang antri di bawah masalahnya. Oke? Thank you. Lain ketemu. Oke, besok-besok boleh ya. Oke. Belajar dulu ya. Belajar dulu gitu ya. Masa nggak tahu dia ya. Aduh. Apa? Botol ketawa lagi. Iya. Mabuk dia. Aduh, tell me, telat mikir. Iya, betul juga. Teman-teman semuanya, di tempat saya udah jam 12 loh. Udah jam 12 ini. Yang di YouTube udah jam 12. Udah tidur lah, tidur. Besok kita nggak jingkrak sih ya.